Hai, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih kalian mendapatkan tugas untuk menghitung beberapa banyak data yang ya lumayan kompleks dan nggak bisa diselesaikan dengan kalkulator sederhana? Misalnya nih, kalian dimintai tolong untuk menghitung nilai hasil ulangan IPA dan diminta untuk menentukan apakah siswa tersebut lulus atau tidak. Nah, gimana menghitungnya? Dihitung pakai kalkulator biasa bisa, tapi ya agak gimana gitu. Gimana cara menentukan lulus atau tidaknya kalau menghitungnya pakai kalkulator sederhana? Nah, solusinya adalah dengan menggunakan program pengolah angka. Dan pasti kalian sudah mengenal beberapa program pengolah angka, bukan? Nah, kali ini kita akan memperkenalkan Google Sheets. Apa sih itu Google Sheets? Google Sheets adalah bagian dari keluarga Google, seperti Google Dokumen, Google Slide, dan beberapa aplikasi lainnya. Google Sheets ada di dalam Google Drive. Bagaimana cara menggunakannya? Mudah. Jika kalian sudah mempunyai akun Gmail, maka coba perhatikan di pojok kanan atas. Google Sheets ada di sana. Nah, secara pribadi, saya lebih senang menggunakan Google Sheets dari Google Drive. Kita klik Google Drive. Akan terbuka Google Drive seperti ini. Nah, di mana letak Google Sheets? Google Sheets berkumpul dengan Google Dokumen, Google Slides, Google Form, dan beberapa aplikasi lainnya. Google Sheets ada di sini. Kita klik Google Sheets. Sekali lagi ya, cara mengaktifkan Google Sheets adalah dengan klik New, kemudian pilih Google Sheets. Nah, kemudian akan terbuka aplikasi seperti ini. Google Sheets tampilannya sama seperti program pengolah angka lainnya. Dia sederhana. Kita akan berkenalan secara singkat dan secara sederhana dengan beberapa kelebihan dari Google Spreadsheets. Yang pertama, Google Spreadsheet mudah sekali kita memberikan nama atau memberikan nama file. Perhatikan di pojok kiri atas ada Untitled Spreadsheet. Kita bisa memberi nama file di sana. Kita coba memberi dengan nama file belajar berhitung. Setelah kita mengganti nama file, kita klik enter. Secara otomatis ini salah satu dari kelebihan Google Sheets ya. Dia akan menyimpan secara otomatis apapun yang kita ketikkan di sana. Oke. Untuk membuktikan kalau dia menyimpan otomatis, coba kita ketik sebuah nama di sana. Adi Sasongko misalkan. Ketika kita klik enter, dia di sini akan otomatis muncul saving. Nah, ini akan memudahkan kita untuk menyimpan file. Jadi apapun yang akan kita ketik, dia akan otomatis melakukan penyimpanan. Ya, itu salah satu dari kelebihan Google Sheets yang lain. Kemudian salah satu lagi kelebihan dari Google Sheets adalah kita bisa membaginya dengan beberapa orang, satu orang atau dengan banyak orang sekaligus ya. Dengan menggunakan get link, kita bisa membaginya ke banyak orang misalnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada viewer. Kita klik. Di sana ada 3 pilihan, viewer, komentar, dan editor. Perbedaan dari masing-masing ini adalah viewer, file yang kita bagikan hanya bisa dilihat oleh orang lain ya. Jadi orang lain hanya bisa melihat saja.
Bagaimana dengan komentar? Kalau orang lain mendapatkan link yang kita bagikan, orang tersebut hanya bisa memberikan komentar saja. Selain pastinya bisa melihat juga ya. Nah, yang editor, jika kita memberi pilihan pada ini atau memilih editor, maka semua orang yang mendapatkan link yang kita bagikan akan bisa mengedit filenya. Dia bisa mengetik di dalam Google Spreadsheet kita, bisa merubah apapun yang ada di dalam Google Spreadsheet kita. Nah, itulah salah satu dari beberapa kelebihan Google Spreadsheet. Secara umum, Google Spreadsheet mempunyai fungsi yang sama dengan beberapa program pengolah angka yang lain. Mohon maaf, saya hapus dulu yang ini. Nah, secara sederhana sekali lagi, Google Spreadsheet sama dengan beberapa program pengolah angka yang lain. Misalnya, dia mempunyai kolom dan juga dia mempunyai baris. Sedangkan perpotongan antara kolom dan baris disebut dengan sel. Kalau di sini kita perhatikan ada kolom C dan baris ketiga, maka sel ini disebut dengan sel C3. Begitu ya. Nah, sekarang kita akan mencoba melakukan perhitungan sederhana sama dengan beberapa aplikasi pengolah angka yang lain. Cara menggunakan rumusnya pun sama. Jika kita punya angka 6 dan angka 4 di sini, maka untuk menghitung penjumlahan dari ini, kita bisa memasukkan rumus sama dengan angka 6 berada pada sel A2. Sel A2 akan terblok berwarna berbeda ditambah dengan sel C2. Akan muncul warna berbeda juga pada sel C2. Kemudian kita tekan enter. Maka secara otomatis dia akan memberikan hasil yaitu 10. 6 ditambah 4 sama dengan 10. Baik, kita akan coba melakukan perhitungan yang lainnya. Kali ini kita akan mencoba perhitungan perkalian. Berapa 6 dikali 4? Nah, kita akan coba melakukan perhitungan perkalian di sini. Selalu menggunakan tanda sama dengan untuk memulai perhitungan, ya. 6 kita bisa langsung mengklik selnya, dikalikan kali yaitu menggunakan tanda bintang. Perhatikan. Oke, dengan 4. Kemudian kita klik enter. Nah, 6 dikalikan 4 menghasilkan 24. Nah, secara umum, sekali lagi, Google Spreadsheet mempunyai fungsi yang sama dengan aplikasi pengolah angka yang lain yang pernah kalian kenal. Ya, hampir tidak ada bedanya. Cuman kali ini untuk Google Spreadsheet kita mengerjakannya atau menggunakannya secara online, ya, dan menggunakan browser. Kita tidak perlu menginstal aplikasi pengolah angka tersebut karena Google Spreadsheet kita bisa menggunakannya secara gratis dan cukup menggunakan browser saja. Oke, demikian perkenalan sederhana kita dengan Google Spreadsheet atau dengan Google Sheets ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.